Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita kembali lagi nih bertemu di Fajar Berkah Pasti Berkah bersama saya Saira Agnes Nabila dan Teteh cantik di sana. Waduh, Masya Allah, Waduh. bertemu lagi ya sama aku Kinan. Dan kita sekarang juga kehadiran Ustadz di tengah-tengah kita, Kak Saira. Betul, tamu spesial kita yaitu Bapak Ustadz Heri Jamaluddin SAG. Waduh, Di sini kita Masya mau Allah. panggilnya Ustadz Heri ya Pak. Oke, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Katanya kalau Teh Kinan gimana nih? Alhamdulillah Teh Saira, penuh semangat banget ya. Gimana nih? Kalau Teh Saira aman-aman Waduh, aja? sama juga dong, Wah, sangat excited nih. alhamdulillah. Karena katanya hari ini bakal membahas tentang tema yang membangun silaturahmi dan toleransi. Waduh, Wah, ini luar sangat biasa sosial ya. sekali ya hari ini Betul. temanya ya. Apalagi kan ada julukannya katanya jangan hablu minallah saja tapi hablu minanas. Hablu minanas. Nah, langsung aja yuk kita tanya aja ke Pak Ustadz. Bapak kira-kira arti silaturahmi dalam agama Islam ini apa Betul. sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arti silaturahmi, langsung jawab saja Bun, ya. Langsung aja boleh Bapak. Arti silaturahmi itu kalau lihat di bahasa itu ada dua kata ya, ada silat dan rahim. Jadi silat artinya menghubungkan, menjalin, kalau rahim kasih sayang. Jadi arti silaturahmi dalam Islam itu adalah bagaimana menjalin hubungan kekerabatan, jadi mencurahkan kasih sayang antar satu manusia yang lainnya. Sehingga silaturahim ini adalah bentuk kasih sayang yang dimunculkan oleh antara satu manusia dengan manusia yang lainnya dalam bentuk interaksi. Interaksi ya. Jadi interaksi secara Islam itu adalah bagaimana menghubungkan kasih sayang. Sehingga dengan adanya kasih sayang tersebut akan terjalin persaudaraan. Mungkin itu Kalau ya. kata seperti- istilah sih ya Pak Ustadz ya, tak kenal sama kata sayang. Betul. Katanya betul sekali. Makanya butuh banget silaturahmi ya Pak Ustadz Nah, ya. Betul, itu dia. Nah, jadi Pak Ustadz, kira-kira apa sih pentingnya silaturahmi dalam kehidupan seorang muslim? Pentingnya silaturahmi dalam orang muslim gitu ya. Satu, untuk mengikat persaudaraan. Tuh. Keduanya untuk menghindarkan permusuhan. Karena gini, dengan ada silaturahmi dalam Islam itu antara muslim yang satu dan muslim yang lainnya diikat. Pertama dengan ta'aruf, saling mengenal. Yang kedua dengan tafahum, saling memahami. Yang ketiga kalau sudah saling mengenal, saling memahami akan muncul ta'awun. Akan ada keinginan saling tolong menolong, ada keinginan untuk saling berbagi. Nah, jadi pentingnya adalah untuk itu. Untuk bagaimana setelah ada silaturahmi kita akan mau saling tolong menolong, saling berbagi antara satu dengan yang lainnya. Berarti ta'aruf tuh bukan dalam konteks hanya mau menikah saja ya Pak Ustadz? Betul. Allah itu berfirman, Ya ayuhan nas, in khalaqnakum min unsa. Sungguhnya Allah menciptakan manusia dari laki dan perempuan. Wa ja'alnakum semua qabaila. Kemudian menciptakan, menjadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa li ta'arofu, untuk saling mengenal. Jadi ketika Allah menciptakan manusia dari dua bahan ya, dari laki-laki dan perempuan, di Adam dan Hawa, bukan Adam dan Ade ya. Aduh, ada dan adek katanya. Adam dan Hawa, terlahirlah manusia yang berkembang biak gitu, sehingga berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya satu, li ta'arofu, saling mengenal antara satu dengan lainnya, baik mengenal secara, kalau mungkin di Indonesia bersuku-suku, kalau dengan keluar berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Mau saling mengenal, akan muncul pemahaman. Dengan muncul pemahaman nanti akan ada saling kasih sayang, sehingga akan muncul keinginan untuk berbagi, saling tolong menolong tadi. Jadi intinya mungkin simbiosis mutualisme ya, saling Betul. menolong apalagi sesama manusia Iya, ya. Seperti itu nih Teh Kinan, kira-kira Oke, ya Pak boleh. Ustadz, apa sih yang diajarkan dalam agama Islam tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama, mungkin selain tadi saling menolong dan saling membantu gitu. Yang sesama manusia pentingnya itu kan gini, manusia itu hubungan dalam manusia itu dikenal sebagai makhluk yang berinteraksi, makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri. Pentingnya kita dengan sesama yang lain saling tolong menolong, saling mengenal, saling silaturahmi adalah untuk apa? Untuk menciptakan kerukunan, untuk menciptakan kedamaian. Karena dengan adanya saling ta'aruf tadi, kemudian saling memahami tadi, akan muncul kedamaian. Tidak akan ada saling antara satu yang lain. Biasanya kan munculnya iri dan sebagainya itu dari ketidakpahaman tadi, adanya permusuhan karena adanya tidak kesepahaman
adanya gontok-gontokan karena dari awal dari tidak ke kesamaan visi. Nah maka dengan silaturahim ini dia sarankan dengan tadi konsepnya ta'aruf, ta'awun, tafahum, ta'awun, maka yang namanya persamaan sudah ada, keinginan sama, tidak menghindari perpecahan sehingga ada persatuan. Mungkin itu tujuan utamanya. Ternyata silaturahmi itu benar-benar luas banget dan manfaatnya ini penting banget ya Pak Ustadz ya. Tapi Kinan suka bingung sebenarnya kalau silaturahmi itu harus dengan cara kayak misalkan sekarang Kinan ketemu Pak Ustadz nih langsung. Ini tuh bersilaturahmi kan ya Pak Ustadz. Tapi apakah cuman ini doang bersilaturahmi itu ataukah lewat handphone juga bisa bersilaturahmi? Bentuk-bentuknya tuh contohnya kayak gimana aja sih Pak Ustadz? Kalau untuk sekarang kan zamannya udah modern ya. Kalau awal zaman masa lampau mungkin silaturahmi itu bentuknya bisa saling mengunjungi. Iya betul. Saling mengunjungi Tatap muka dengan gitu ya, Pak Ustadz. terbuka. Bertemu mungkin ya. Bertemu iya. Kalau untuk saat ini barangkali tidak menarik kemungkinan. Bisa lihat video call, bisa lewat komunikasi lewat WA. Nah, tapi tetap yang paling utama itu silaturahmi itu adalah bertemu. Kalau kita komunikasi di WA kan mungkin kadang-kadang ya betul. ya, Tapi kalau ketika kita bertemu langsung, apapun yang terjadi kita saling bertanya, ada feedback kalau ngobrol gitu ya. Iya betul. Responnya ya. Iya. Jadi mungkin sekarang mah dipermudah ya. Betul. Asal silaturahminya nggak ini aja ya, video call udah lama nggak ketemu silaturahmi, taunya pinjem 100 gitu kan ya, nggak gitu Ada ya. maunya ya Ada gitu. maunya kalau itu bukan silaturahmi. Oke. Nah mungkin Pak Ustadz gimana sih Pak Ustadz cara menjaga silaturahmi dengan keluarga yang jauh? Kadang misalkan aku sebagai anak rantau nih, anak kos gitu kan, harus jaga silaturahmi sama orang tua. Selain mungkin tetap muka di video call aja, tuh dengan bentuk apa tuh Pak Ustadz? Karena silaturahmi ini kan untuk menjalin hubungan ya. Hubungan antara apalagi anak dan orang tua. Selain bisa dengan telepon, komunikasi lewat telepon dan sebagainya. Selain kita kalau mudik lah biasa mungkin ya. Iya mudik. Bisa dengan doa-doa kita. Ya Anda sebagai anak misalkan ya Teh Syaira. Syaira bisa berdoa untuk orang tua kita. Itu bentuk silaturahmi kita. Jadi bentuknya itu bisa macam-macam. Kita berdoa, mendoakan orang tua kita. Karena doa yang kita ungkapkan kepada untuk orang tua kita itu otomatis sebagai bentuk perhatian ke orang tua. Dan sebaliknya, ketika orang tua kita mendoakan kita sebagai bentuk kasih sayang kepada kita. Nah, ketika kita mendoakan orang tua mendoakan kita, nanti ada pertemuan kasih sayang, bertemu. Insya Allah itu akan menjadi sebuah bentuk silaturahmi yang sangat baik. Oh baru tahu ya, ternyata kalau berdoa itu mendoakan orang lain itu tuh salah satu bentuk dari silaturahmi ya Pak Ustadz. Jadi sebenarnya silaturahmi itu luas ya Teh Luas Syaira, bukan banget cuma ternyata. ketemuan doang gitu loh. Saling mendoakan, Betul. saling mungkin mengabari juga ya. Itu juga bentuk silaturahmi nih. Mungkin Pak Ustadz ada nih misalkan temen aku ya, dia tuh pengen silaturahmi itu kalau misalkan memang lagi kepepet banget nih Pak Nah, itu Ustadz. gimana Pak Ustadz? Itu Sebenarnya kan gimana? negatif ya Pak Ustadz, cuman apakah itu juga masuk ke dalam silaturahmi atau enggak nih Atau Pak Ustadz? bukan gitu. Ya. Ada tujuannya mungkin ya, ada Iya, ada niatnya ya. tujuannya gitu. Kayak Ya. tadi Kinan Pak Ustadz, misalkan ngehubungin lagi pinjam 100 gitu Pak Ustadz. Gimana itu tuh? Apakah bentuk silaturahmi atau memang itu mah hanya cuman biasa gitu? Ya gini, kan salah satu silaturahmi itu agar silaturahmi terjalin itu diantaranya adalah kita saling menghubungi, berkunjung ya. Bagaimana kalau berkunjungnya itu kan ada butuhnya aja. Nah, kita yang dihubungi mungkin ada lebih baiknya tetap menghormati, walaupun datangnya dia ke kita ada butuhnya, tapi kita diwajibkan untuk tetap berbaik-baik, menghormati kedatangannya, menghormati komunikasi yang dia jalin dengan kita. Siapa tahu awalnya memang begitu ingin ada maunya lah. Tapi dengan kita berbaik sangka, kita membuka diri, kita tetap welcome kepada dia, ada harapan. Siapa tahu yang tadinya seperti itu, mungkin kedepannya dia akan jadi malu-malu lah. Masa ada perlunya aja gitu kan. Betul. Nah, nanti dengan kitanya terbuka, oh ternyata teteh ini saya kan selalu silaturahmi itu kalau ada perlunya aja. Nah, tapi dia baik pada saya. Mungkin hatinya terketuk dan mau silaturahmi tanpa ada niatan. email lainnya lagi gitu. Ternyata
ternyata seperti itu ya. Bentuk silaturahmi itu luas ya. Tadi kan ada yang dari sosial media juga bisa, Betul. dari saling berdoa juga bisa. Betul. Dan saat ini udah banyak banget perbincangan nih, baru permulaan mungkin ya. Tapi sayang sekali ada yang mau lewat nih pemirsa. Dan mungkin buat pemirsa yang penasaran ataupun ingin mengajukan pertanyaan, boleh banget kontak aja ke nomor 081394477912. Jangan kemana-mana dan tetap di Fajar Berkah, pasti berkah.